Sungai Amazon bukan sekadar sungai. Ia adalah urat nadi terbesar di planet ini. Dengan aliran air paling masif di dunia, Amazon menyumbang hampir 20% dari seluruh air tawar yang mengalir di permukaan bumi. Sungai raksasa ini membelah hutan hujan seluas 5,5 juta kilometer persegi. Sebuah wilayah yang bahkan lebih luas dari gabungan daratan dan lautan Indonesia. Setiap detik, lebih dari 200.000 meter kubik air tumpah dari mulutnya ke Samudra Atlantik. Cukup untuk mengisi 75 kolam renang ukuran Olimpiade setiap detiknya. Namun, di balik keagungan yang kita lihat hari ini, tersembunyi sebuah sejarah yang begitu dramatis, begitu gila, hingga terdengar seperti fiksi ilmiah. Ada satu fakta yang seolah melawan logika alam. Tahukah kalian, sekitar 100 juta tahun yang lalu, sungai Amazon ini mengalir ke arah sebaliknya. Bukan dari barat ke timur seperti sekarang, melainkan dari timur ke barat. Ini bukan teori spekulatif. Ini adalah kesimpulan ilmiah yang mengubah cara kita memandang sejarah bumi. Pertanyaannya, bagaimana mungkin sebuah sungai sebesar dan sekuat ini bisa berputar arah hingga 180 derajat? Apa kekuatan kolosal yang mampu membalikkan aliran air terbesar di dunia? Dan apa dampaknya bagi kehidupan yang bergantung padanya? Di video kali ini, kita akan menyelami salah satu kisah geologi paling gila dalam sejarah planet kita. Kisah tentang bagaimana Amazon membalik arah dan bagaimana perubahan dahsyat itu menciptakan sebuah dunia yang hilang. Sebuah dunia yang dihuni oleh monster-monster ekstrim yang pernah menguasai bumi. Mari kita kembali ke tahun 2006. Seorang geolog bernama Russell Mapps dari University of North Carolina sedang melakukan penelitian sedimen di bagian barat sungai Amazon, dekat kaki pegunungan Andes. Di sanalah ia menemukan sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal. Di dalam lumpur purba, ia menemukan butiran mineral zirkon berusia sekitar 100 juta tahun. Zirkon adalah mineral super tahan, seperti kapsul waktu geologis. Ia bisa bertahan dari pelapukan selama miliaran tahun, dan karena itu sering digunakan para ilmuwan untuk melacak usia dan asal-usul batuan purba. Masalahnya, zirkon seperti ini hanya bisa terbentuk di batuan tua yang berada di wilayah timur Brasil, di sebuah formasi batuan purba yang dikenal sebagai Kraton São Francisco. Jaraknya ribuan kilometer dari lokasi penemuan. Bagaimana mungkin mineral dari timur bisa berakhir di barat? Hanya ada satu penjelasan logis. Mineral itu tidak berasal dari barat. Ia terbawa arus sungai dari timur ke barat oleh sungai Amazon purba. Dengan kata lain, Amazon pernah mengalir berlawanan arah. Temuan Mapps ini kemudian diverifikasi oleh ilmuwan independen dan diperkuat oleh laporan dari media sains terkemuka seperti PC dan Life Science, serta didukung oleh model geodinamik modern. Penemuan ini cocok dengan kondisi geologi pada masa itu. Ketika dinosaurus masih merajai bumi, lempeng benua Amerika Selatan dan Afrika baru saja berpisah. Bagian timur Amerika Selatan yang baru terangkat akibat perpisahan itu memiliki dataran yang lebih tinggi, sementara wilayah barat masih berupa dataran rendah yang luas. Jadi, secara alami, air mengalir dari dataran tinggi di timur menuju dataran rendah di barat dan bermuara di Samudra Pasifik. Namun, arah ini tidak bertahan selamanya. Sekitar 100 hingga 65 juta tahun yang lalu, sesuatu yang monumental mulai terjadi di ujung barat benua. Lempeng tektonik Nazca yang berada di dasar Samudra Pasifik mulai menyusup dengan kuat di bawah lempeng Amerika Selatan. Proses ini, yang dikenal sebagai subduksi, memicu kelahiran pegunungan yang kelak kita kenal sebagai pegunungan Andes. Awalnya, pegunungan ini masih rendah dan landai, belum cukup kuat untuk menjadi penghalang bagi aliran sungai sebesar Amazon purba. Air masih bisa menemukan celah untuk terus mengalir ke barat. Namun sekitar 50 juta tahun lalu, Andes mulai bangkit dengan serius. Pertumbuhannya memang lambat, hanya beberapa milimeter setiap tahun, tapi proses ini berjalan konsisten selama jutaan tahun. Tumbukan lempeng yang tak pernah berhenti ini perlahan mengubah wajah Amerika Selatan secara fundamental. Wilayah barat yang tadinya rendah mulai terangkat. Sementara itu bagian tengah benua tetap rendah. Akibatnya, terbentuklah sebuah cekungan raksasa di jantung benua. Sebuah mangkuk geologis raksasa. Air dari pegunungan Andes yang baru terbentuk mengalir masuk ke cekungan ini. Begitu juga sisa aliran dari timur. Namun, kini air itu tidak lagi memiliki jalan keluar. Pegunungan Andes di barat telah menjadi dinding yang tak tertembus. Sekitar 23 hingga 10 juta tahun yang lalu, wilayah ini berubah menjadi sebuah sistem rawa dan danau air tawar raksasa yang dikenal para ilmuwan sebagai sistem rawa bebas. Bayangkan sebuah lautan air tawar seluas 1 juta kilometer persegi, penuh dengan lumpur, sedimen, dan kehidupan yang terjebak di tengah benua. Selama jutaan tahun, air terus menumpuk. Sedimen dari Andes dan dataran tinggi lainnya terus mengendap,
mengisi mangkuk raksasa itu lapis demi lapis. Hingga akhirnya, titik kritis pun tercapai. Permukaan tanah di bagian timur laut benua mengalami penurunan akibat proses geologis, membuka satu jalur keluar yang rentan menuju Samudra Atlantik. Dan disitulah segalanya dimulai. Air yang telah terperangkap selama jutaan tahun akhirnya menemukan jalan. Awalnya hanya rembesan kecil, kemudian menjadi aliran-aliran sungai yang mulai mengukir alurnya dari barat ke timur. Sedikit demi sedikit, alur-alur kecil ini menyatu, saling memotong dan bergabung. Hingga akhirnya lahirlah satu sistem sungai raksasa yang mengalir deras, membelah benua dari barat ke timur. Inilah kelahiran sungai Amazon modern seperti yang kita kenal sekarang. Namun, perubahan ini bukan tanpa korban. Rawa Pebas yang tenang dan stabil berubah menjadi sistem sungai dengan arus yang deras dan dinamis. Habitat yang tadinya subur, hancur lebur. Banyak spesies yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan drastis ini akhirnya punah. Namun, sebagian lain berhasil beradaptasi, sebagian lagi justru berkembang pesat di lingkungan baru. Keanekaragaman hayati Amazon yang luar biasa hari ini bukanlah sebuah kebetulan. Ia adalah hasil dari sejarah geologi yang ekstrem dan perubahan lingkungan yang brutal selama jutaan tahun. Dan Amazon belum selesai berubah. Sekitar 5 hingga 1 juta tahun yang lalu, iklim global memasuki periode yang lebih kering. Curah hujan di Amazon menurun drastis. Hutan hujan yang lebat runtuh digantikan oleh hamparan savana luas dan hutan-hutan terbuka. Analisis serbuk sari fosil dari periode ini menunjukkan dominasi rumput, palem kering dan vegetasi khas lingkungan terbuka. Ini adalah Amazon yang sama sekali berbeda dari yang kita bayangkan. Panas, kering, dan terbuka. Baru dalam 1 juta tahun terakhir, iklim kembali menjadi lebih basah dan hujan turun dengan lebih konsisten. Hutan hujan pun tumbuh kembali, tetapi warisan geologisnya tetap ada. Tanahnya tetap labil dan rawa masih mendominasi banyak wilayah. Inilah sebabnya, hingga hari ini, membangun jembatan permanen di atas batang utama sungai Amazon nyaris mustahil. Pada masa purba, Amazon bukan hanya sekadar sungai, ia adalah sebuah koridor evolusi. Sebuah panggung di mana kehidupan bereksperimen dengan ukuran dan kekuatan. Disinilah muncul makhluk-makhluk legendaris. Sekitar 60 juta tahun yang lalu, di dunia tropis superpanas pasca dinosaurus, lahirlah Titanoboa cerejonensis, ular terbesar yang pernah hidup di bumi. Panjangnya bisa mencapai 12 hingga 13 meter, setara dengan bus sekolah, dan beratnya lebih dari 1 ton. Ia bukan ular berbisa, ia adalah pembunuh penyergap yang senyap. Seperti anaconda modern, Titanoboa berburu di dalam air. Air yang hangat menopang tubuhnya yang masif, memberinya kecepatan dan keunggulan mematikan. Sekali mangsa tertangkap dalam lilitannya, tekanannya bisa mencapai 400 kg per meter persegi, cukup untuk meremukkan tulang buaya purba dalam sekejap. Setelah Titanoboa punah, panggung Amazon diambil alih oleh monster lain yang tidak kalah menakutkan. Di rawa-rawa sistem Pebas, hiduplah Purosaurus brasiliensis, buaya raksasa dengan panjang mencapai 10 hingga 12 meter dan berat mencapai 5 ton. Rahangnya adalah salah satu yang terkuat yang pernah ada di dunia hewan, mampu menghantam mangsa dengan kekuatan lebih dari 69.000 Newton. Di rawa yang sama, hidup pula Stupendemis geographicus, kura-kura air tawar raksasa dengan cangkang sepanjang 3,3 meter. Cukup besar untuk diduduki beberapa orang dewasa. Amazon purba benar-benar sebuah dunia monster. Namun, sekitar 13.000 tahun yang lalu, makhluk paling berbahaya dari semuanya akhirnya tiba. Manusia dengan alat batu, kemampuan membuat api, dan strategi berburu kelompok yang canggih. Manusia mulai mengubah ekosistem secara permanen. Megafauna yang bereproduksi lambat seperti Purosaurus tidak mampu bertahan dari tekanan perburuan dan perubahan iklim yang terjadi pada akhir zaman es. Kombinasi faktor iklim dan kedatangan manusia mengakhiri satu era kehidupan raksasa di Amazon. Dan dari kehancuran itulah, lahirlah Amazon modern. Jaguar yang lincah menggantikan Smilodon, anaconda yang efisien menggantikan Titanoboa. Dalam dunia baru ini, efisiensi dan kemampuan beradaptasi lebih berharga daripada ukuran semata. Perjalanan sungai Amazon bukan sekadar kisah tentang air yang mengalir. Ini adalah kisah tentang waktu geologis, tentang tekanan yang tak terlihat, tentang perubahan yang datang begitu perlahan, namun pada akhirnya mengubah segalanya. Karena perubahan besar tidak selalu datang dengan gemuruh dan ledakan, terkadang ia datang setetes demi setetes, sama seperti dalam hidup kita. Kadang yang dibutuhkan hanyalah satu perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten, untuk pada akhirnya membalikan arah hidup kita menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.